Penjelasan yang luar biasa, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita tambah lagi dan semakin kesini semakin menarik. Ya, saya ingin ke Profesor Ustadz Abdul Somad lagi. Jadi jika demikian adanya tentang thariqah, tentang suluk dan lain sebagainya, ini mengapa Ustadz di dalam setiap thariqah itu zikirnya berbeda-beda dan mengapa ditalkinkan? Silakan Ustadz. Saya dengan Al-Mukarram Dr. Zulhendri Rais berjumpa dengan Syekh Muwaffaq Mursyid Syadziliyah yang juga muhaddis karena banyak ijazah hadis, murid dari Syekh Badruddin Al-Hasani. Syekh, kenapa amalan zikir ini, tarekat ini berbeda? Ini kok berbeda? Kata beliau, seorang mursyid syekh mengambil dari sunnah, dari hadis. Makanya kalau dilihat aurat, zikir-zikir mereka itu, kalau dicari nanti di dalam kutubus sunan, tetap ketemu. Yang sebagiannya ilham. Tentu zikir kan ada ma'surat, ada ghairu ma'sur. Lalu kemudian, mana yang menurut dia paling mudah untuk muridnya, atau setelah istigharah dia, atau ilham yang dia peroleh, itulah yang dia susun, dia ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi dalam hal ini saya mengutip saja, menukil. Karena saya tidak alim dalam bidang itu, lebih aslam, lebih selamat mengutip. Jadi wirid dalam tarikat ini begini, dalam tarikat ini begini. Ini dalam hal bacaan, dalam hal jumlah dan selainnya. Adapun tentang jalan zikir, dalam hal ini dari pertanyaan-pertanyaan saya ada beberapa perbedaan. Saya tanya kepada Syekh ini tentang jalan zikir. Yang saya maksud jalan zikir itu jalan dia di dalam badan ini waktu berzikir itu. Kata Syekh ini, zikirnya dari Nabi, jalannya itu dari Syekh. Dia dapat ilham. Kata Syekh yang satu. Kata Syekh yang satu, enggak. Zikirnya dengan jalannya sekalian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak. Yang penting kita biasanya dengan mursyid ini kal mayyit baina man yaghsiluhu, seperti mayat yang dimandikan. Maka tidak terlalu penting tentang itu karena dia beramal tujuannya adalah dengan ridha itu dia sampai kepada ridha Allah. Jangan beramal untuk meminta sesuatu, tapi beramallah untuk mencari ridha Allah. Karena kalau kau beramal mencari ridha Allah, Allah akan berikan kepada engkau segala sesuatu. Nah, itu yang membuat mereka tidak terlalu mempermasalahkan itu. Saya pun mungkin ketika menanyakan itu mungkin sudah su'ul adab dengan Syekh. Ini apakah zikirnya dengan jalannya atau zikirnya dari Nabi, jalannya dari Syekh? Apa tadi pertanyaan kedua? Saking banyaknya pertanyaan. Kemudian kenapa ditalkinkan? Kenapa mesti ditalkinkan? Kalau ada orang mempermasalahkan, Abdul Somad sudah talqin tarekat, maka dia sudah bid'ah. Kalau begitu, Anda juga melakukan bid'ah. Karena baca Quran itu dengan talqin. Laqana yulaqqinu. Mulaqqin, si syekh, kita mulaqqan. Laqinu mautakum, talqinkanlah orang yang mau mati, la ilaha illallah. Guru mentalqinkan, la ilaha illallah, kata mulut dia. Jalannya begini, kata dia. Maka talqin itu metode pendidikan dalam Islam. Bagaimana kita tahu membaca alif lam mim? Itu kan dari talqin. Kalau dari PDF, alama, alam nasrah dengan alif lam mim sama tulisannya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pertama tahfiz Quran kan gitu, di komplainnya gurunya. Tunjukkannya. Ini alif lam mim. Kenapa di sini bacanya alam? Kenapa di sini alif lam mim? Itu tahu lewat talqin. Belajar hadis pun melalui talqin. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan talqin dalam zikir, maka bermasalahlah semua ilmu kita ini. Jadi talaqi, musyafahah itu adalah nama lain dari talqin. Hadis, akidah, kita ini rata-rata kita bertalqin ke guru kita. Maka siapa yang tak bertalqin berarti dia dapat dari mana? Dari buku.
Tahammul wal ada, level yang paling rendah adalah wijadah. Wijadah ketemu. Ketemu di mana? Ketemu di buku, walaupun itu diakui. Tapi dia tetap mesti bersambung. Dalam hal zikir, dia tidak sekedar ilmu. Tapi di sana ada mauhibah. Di sana ada barokah. Di sana ada faid, limpahan. Limpahan-limpahan dari tuan-tuan guru. Itulah yang kita harapkan. Maka dengan duduk ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan. Faidul barakah. Dari Kiai Idrus Ramli, dari Buya Ar-Razi Hashim. Tapi yang paling banyak mengharapkan ini pasti barokah dari Kiai Idrus Ramli. Termasuk Buya Ar-Razi pun ingin mendapatkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Abdul Somad ya yang sudah menjelaskan dengan begitu gamblang ya tentang sebegitu indahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dengan Buya Ar-Razi Hashim dengan Kiai Idrus Ramli tadi, sesungguhnya apa yang kita tanyakan dengan seluruh jawaban mereka tadi menampakkan keindahan pilar ketiga di dalam ajaran agama kita itu, yaitu tentang ihsan. Nah, kalau begitu Kiai, saya ingin ke Kiai Idrus Ramli lagi. Mengapa ada stigma miring terhadap tasawuf, atau banyak yang menyesatkan tasawuf ini Kiai, dan bahkan dengan tegas mereka katakan sufi itu zindik, kemudian sufi ini adalah orang-orang yang tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka adalah ahlul bid'ah. Ini mengapa ada stigma dan kesan seperti itu Kiai? Silahkan Kiai. Ya, terima kasih ya. Stigma sebagian orang bahwa tasawuf itu sesat, zindik, itu kebanyakan karena mereka tidak tahu. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Yahya, sering beliau sampaikan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia biasanya memusuhi apa yang mereka tidak tahu. Coba mereka tahu, tidak akan begitu. Seperti misalnya juga seperti sebagian orang-orang ya, orang-orang yang tidak suka tasawuf bilang bahwa ajaran-ajaran tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal orang sufi itu paling rajin baca Quran. Paling rajin baca. Syaratnya sufi harus rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sholat. Itu kan dari Al-Quran Sunnah semua. Kemudian juga masalah bertentangan dengan Sunnah. Dan ilmu tasawuf seperti disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ahlus Sunnah ini imam mazhabnya dalam tasawuf Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan ilmuna hadza muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu kita ini diukur, dipagari, dibatasi, diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ya kata balik artinya apa? Seorang ulama sufi, seorang mursyid itu harus ahli tafsir, harus ahli hadis. Kalau tidak ahli tafsir, tidak ahli hadis, maka gak bisa menjadi teladan dalam ilmu tasawuf. Itu kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan para ulama sufi ini dasar-dasarnya kembali pada Al-Quran, pada Alkitab dan Sunnah, lebih dari itu. Karenanya kalau kita membaca biografi para ulama sufi atau biografi para ulama ahli hadis lah, ada kitab biografi ahli hadis seperti kitab Tazkiratul Huffaz karangan Imam Az-Zahabi. Biasanya kalau pakar-pakar hadis, dokter hadis seperti Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru UZR ya, ini tahu kalau kitab-kitab itu. Tahu ini dokternya hadis Pak, bukan? Hadas. Akidah. Dokternya di akidah. Ya Bu ya. Ya, Di akidah. Saya kira ahli hadis. Ya. Hadisnya di Darus Sunnah ya. Bukan Hadats Akbar. Dia mau Jumat. Itu banyak kita jumpai
para ahli hadis terkemuka itu justru ulama sufi. Baik. Banyak para hufat ya. Jadi level tertinggi dalam ilmu hadis itu biasanya kan yang mendapat gelar hafiz, hufat lah. Itu yang level tertinggi kalau di sekolah mungkin S3. Doktornya itu hafid itu. Nah, itu yang sufi itu banyak sekali. Ada misalnya kita kalau baca kitab sering Rawahu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini orangnya sufi dan beliau menulis biografi para ulama sufi dengan metode ahli hadis yang berjudul kitab Hilyatul Auliya. Kitab Hilyah ini bisa dikatakan kitab tasawuf, bisa dikatakan kitab hadis. Bagi muhaddis cocok karena memang standarnya mulai dari sanad-sanad, kemudian dari manhaj yang disampaikan itu ahli hadis. Dikatakan kitab tasawuf cocok juga karena dari awal memang pembelaan terhadap ajaran tasawuf. Jadi kitab Hilyatul Auliya. Atau misalnya siapa lagi ya yang ahli hadis seperti Ibnul A'rabi, itu juga ahli hadis tapi sufi ahli hadis. Dan masih banyak yang muhaddis yang sufi, yang perawi kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini sanadnya sampai kepada kita itu melalui ruwat yang sufi. Gak ada yang selain sufi. Kalau ilmu tasawuf dibatalkan, habis semua riwayatan kita terhadap kutubus sittah ini habis semua putus. Karena ulama sufi memang yang mengembang itu. Kemudian lagi ya, ada yang mengatakan bahwa di kalangan tasawuf itu ada kelompok zindik. Yang zindik itu mungkin itu yang disebut dengan dakhil, oknum. Jadi dia sebenarnya bukan betul-betul sufi, tetapi tasawuf dijadikan kedok untuk menyebarkan kezindikannya. Nah, untuk oknum-oknum seperti ini bukan hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli hadis ada juga. Makanya di kitab-kitab mustalah hadis ya, ada hadis-hadis palsu ahdatsat uzzanatiqah yang dibikin-bikin oleh orang-orang zindik. Dan ini gak bisa kelompok zindik yang membuat hadis-hadis palsu lalu kita jadikan stempel untuk merusak semua ahli hadis misalnya. Loh, ahli hadisnya ternyata zindik, padahal ya cuma oknum. Oknum itu ya di mana-mana. Di mana-mana ada. Di kalangan ahli kalam yang zindik ya juga ada. Kalangan ahli hadis ya ada. Hatta di kalangan fuqaha yang punya pendapat syad itu juga ada. Di mana-mana ada memang. Dan kita ya menilai sesuatu itu standarnya secara umum, secara ghalib, bukan pakai standar yang syad, yang oknum-oknum itu. Saya kira itu ya. Kalau masalah thariqah, sebenarnya kita semua ini berthariqah. Saya kalau thariqah dalam istilah ini tasawuf, thariqahnya secara tabarruk syadzili. Tapi kalau thariqatul hayah, thariqah kehidupan saya seperti dari guru-guru saya selalu menyampaikan thariqatuna at-ta'allum wa ta'lim. Thariqah saya ini belajar dan mengajar. Ada guru-guru mau ngajar kita dengar. Ada orang-orang mau belajar sama kita, ya kita ajarin. Itu thariqah kita memang. Baik, terima kasih Kiai Idrus Ramli atas penjelasan yang begitu luar biasa. Saya akan ke Buya Ar-Razi Hashim. Jadi turunan dari ajaran thariqah itu Buya. Dan kita sering diserang di sini. Dan anehnya lagi saya lihat, yang saya perhatikan, mereka juga sesungguhnya ini persoalan robitoh. Jadi ada yang menyerang kita dalam persoalan robitoh, tetapi sesungguhnya mereka berrobitoh. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at. Dan itu mereka sebut juga sebagai, kawan-kawan kita sebagai doa robitoh. Nah sekarang robitoh itu apa Buya? Dan apakah betul robitoh itu dalam tanda kutip mempertuhankan guru? Kadang kita
ribat-ribat di majelis kita itu ada foto-foto guru kita, dan kita dituduh oleh sebahagian sahabat-sahabat kita ini mempertuhankan, mengqadasahkan guru. Nah, jadi bagaimana ini Bu ya? Silakan Bu ya. Ya, para pembenci tasawuf itu kurang mengerti bab cinta. Rabithah itu adalah alaqatul hub baina syekh wal murid, baina al-murid wa syekh. Jadi hubungan cinta antara guru, murid dan guru. Seharusnya rabithah itu, jadi kita bagi ada ar-rabithah al-kubra, ada ar-rabithah as-sughra. Yang paling pantas kita ikat cinta itu hanya kepada Allah. Allah hanya bisa lewat Rasulullah. Maka rabithah yang kubra itu cuma kepada baginda Rasulullah SAW. Namun karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani. Tuba liman ra'ani. Kalau enggak bertemu aku, kan tadi beruntung yang bertemu aku melihat aku. Ya sudah, tuba liman ra'a man ra'ani. Itu rabithah. Itu dalil rabithah yang pertama yang paling sahih. Ya. Dan disebutkan di riwayat Ahmad, Nabi mengulangnya sab'an. Berarti 7 kali. Liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'a. Berarti 7 generasi. Ya. Terus dalam hadis Imam Ibnu Majah ada yang semakna, Ahmad juga ada, Abu Nuaim dalam Hilyah tadi disebut oleh Pak Kiai Idrus. Nabi ditanya 2 lafaz, man awliyaullah, yang kedua man khairun nas. Apa jawaban Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Itulah dalil rabithah terkuat. Dan cara rabithah ada di situ. Siapa yang jika dia dipandang, divisualkan, diingat, maka mengingat mereka, memandang mereka, menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rabithah yang hakiki. Ya. Dan itu mesti bersanad. Ya. Mesti ditalkinkan. Ya. Jadi itu dalil rabithah. Apa masih kurang? Iya. Artinya semua amalan-amalan yang ada atau praktek di dalam dunia tasawuf itu ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah ya. Nah, sekarang ru'u kan dipandang. Ya, dipandang. Karena kita susah membayangkan guru, boleh nggak kita ambil foto guru taruh di rumah? Iya. Boleh nggak? Boleh. Kalau memandang foto beliau membuat kita ingat ilmu beliau tentang zikrullah, maka bagian dari rabithah. Dulu kalau orang-orang Pariaman di mat'amnya itu, di rumah makannya ada foto Angku Salih. Angku Salih itu dulu berkalam. Kalau fotoku ada di rumah kalian, tapi kalian tidak sholat, tolong dicopot, tolong dibakar. Berarti rabithahnya nggak nyambung gitu. Ya, terputus Bu ya. Nah, itu salah satu contoh rabithah. Nah, terima kasih Bu.